Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di dalam sarapan rohani hari ini, hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Sungguh sukacita kita bisa dipertemukan hari ini karena Allah senantiasa ada beserta dengan kita. Sebelum kita akan mulai segala aktivitas kita, tanggung jawab kita untuk sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan datang kepadamu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Hari pemberian Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau senantiasa melindungi kami. Engkau senantiasa memelihara hidup kami dan mencurahkan berkat-berkat-Mu terhadap hidup kami. Kami bersyukur atas peristirahatan semalam yang boleh kami lewati, dan Engkau menjagai kami dengan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mulai segenap aktivitas kami untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kami, mengawalinya, dan kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami baca dan dengarkan ini Tuhan benar-benar kami bisa fahami. Terlebih dari itu Tuhan, kami bisa menyampaikannya dan menjadi berkat bagi sesama kami yang belum mengenal akan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi suluh di dalam kehidupan kami, dan sungguh kami bisa melakukan kehendak-kehendak Tuhan yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tersedia bagi kita pada pagi hari ini terdiri dari 2 ayat, yaitu dari Yoel 2 ayat yang ke-17 dan dari Titus 2 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah. Dari Titus 2 ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tema perenungan kita adalah pertobatan yang memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud utama dari kitab Yoel adalah pesan kepada umat Israel agar bertobat dari dosa-dosa mereka supaya selamat pada hari penghukuman Tuhan. Tampilnya Yoel menyampaikan pesan Tuhan terkait dengan terjadinya kemerosotan moral dan rohani di dalam kehidupan umat Allah. Pada zaman Yoel ini, bermacam-macam belalang menyerbu dan tidak menyisakan satupun tanaman di dataran Palestina. Serangan dahsyat dilakukan oleh begitu banyak belalang yang bertebaran di udara sehingga menghalangi sinar matahari. Yoel membandingkan kegelapan yang diakibatkan oleh belalang ini dengan hari Tuhan, sebuah peristiwa luar biasa yang disebutkan di dalam kitab ini. Pada hari itu, Allah akan menghakimi dan menghukum bangsa-bangsa yang telah menganiaya Israel, tetapi juga akan menyatakan hukuman atas dosa-dosa umatnya sendiri. Yoel memperingatkan umat bahwa Tuhan akan mengirim pasukannya untuk berperang demi keadilan. Namun tetap ada harapan jika umat berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan menyelamatkan mereka dari kehancuran,
tidak hanya memulihkan panen mereka, tetapi juga dengan memberi jaminan kepada setiap orang bahwa ia benar-benar anak Allah. Pesan utama Nabi Yoel pada saat ini adalah datangnya hari Tuhan yang ditandai dengan serangan hama belalang yang dahsyat. Kita bisa baca di dalam Yoel ayat yang pertama dan yang kedua. Yoel melihat sekawanan besar belalang menyerang Israel dan merusak hasil panen. Ia membandingkan serangan hama ini dengan serangan terhadap Israel oleh pasukan musuh yang tidak dikenal. Serangan ini hanyalah sebagian dari kedahsyatan dari Tuhan yang akan datang. Di dalam konteks ini, hari Tuhan dimaknai sebagai hari penghakiman dan penghukuman Tuhan terhadap siapa yang melawan kehendaknya. Kita sering bersembunyi di balik kesibukan kita dengan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan atau mencoba untuk menutupi kejahatan yang terjadi dengan cara memberi perhatian kepada kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan gerejawi, seolah-olah kejahatan tersebut dapat ditutupi dengan semuanya itu. Namun, sadarkah kita bahwa dosa tetaplah kekejian bagi Tuhan? Dosa tidak dapat ditutupi dengan dalih berbuat baik. Dosa hanya bisa diampuni jika ada penyesalan dan pengakuan di hadapan Tuhan yang diwujudkan melalui pembaharuan hidup sesuai dengan kehendak Allah atau pertobatan. Bertobat berarti meninggalkan dengan sadar semua yang tidak benar, lalu melakukan yang benar, dan tidak akan kembali lagi melakukan yang tidak benar. Pertobatan yang diserukan Yoel kepada umat Israel adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang lahir dari hati yang terkoyak. Kita bisa baca di dalam Yoel 2 ayat yang ke-13. Mengoyakkan hati adalah gambaran perubahan hidup yang lahir dari hati yang amat dalam atau dengan tulus, lalu menyesali semua kesalahan dan dosa. Pertobatan yang diserukan Yoel ialah pertobatan yang nyata dan konkret, yakni dengan berbalik kepada Tuhan serta meninggalkan semua yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam bacaan kita yang kedua, Paulus juga menyampaikan kepada Titus dan tentunya kepada kita semua agar mengingat bahwa kita telah dibebaskan dari segala dosa. Kita diselamatkan bukan untuk hidup semena-mena, tetapi untuk menjadi umat milik Tuhan yang kudus dan yang selalu berbuat baik. Maka kita bukan hanya memakai topeng dan berpura-pura baik, tetapi menjalani hidup dengan penuh bijaksana di depan semua orang. Nyatanya topeng kerohanian belum sepenuhnya ditinggalkan oleh orang percaya zaman sekarang. Ada yang tampak baik di luar, rajin beribadah, bersekutu, bahkan tekun mengerjakan pelayanan. Namun ketika berada di tengah-tengah pergaulan luar, ia berubah 180 derajat. Ia tidak lagi mencerminkan identitasnya sebagai orang percaya, berperilaku sesuka hatinya. Kasih karunia Allah telah dinyatakan dan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan umatnya. Karena itu, hendaklah kita hidup sesuai dengan ajarannya. Kemudian saling menasehati, saling mengasihi sesama kita agar kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih dan pemeliharaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kami Tuhan untuk menjauhkan segala-segala dosa, segala-segala kejahatan yang tidak Engkau kehendaki di dalam hidup kami.
Kami memohon ampun dan belas kasihan-Mu saat ini Tuhan kepada kami semua. Biarlah Engkau mengampuni kami, mengasihani kami Tuhan, orang yang berdosa ini, dan menyucikan kami atas segala dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu kepada kami semua. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang terbaring lemah, baik yang berada di rumah maupun ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang melawat mereka dengan kasih setia Tuhan, dengan kasih-Mu yang penuh belas kasihan itu Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami ini merasakan kesembuhan yang sempurna yang hanya datangnya daripada Tuhan. Jangan biarkan mereka berputus asa, tetapi memiliki pengharapan di dalam hidup. Kami berdoa juga bagi apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Pekerjaan kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengawali setiap jejak langkah kami untuk sepanjang hari ini. Memberkati suami, istri, dan anak-anak kami di dalam berusaha dan sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawali setiap jejak langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus